Halo Brilian Muda, selamat datang di Ngops PPAK FE 2020. Ngobrol santuy sambil ngopi kuy. Nah, Ngopsku sendiri merupakan ngobrol santuy sambil ngopi kuy. Jadi merupakan program terbaru di PPAK FE 2020. Nah, jadi Ngopsku ini merupakan program perdana dan di PPAK FE sebelumnya belum ada mengenai program Ngopsku ini. Nah, jadi Ngopsku merupakan ngobrol santuy bareng pemateri ya, bareng narasumber kita nih. Yaitu merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai tema yang akan dibawakan. Jadi, nah sekarang kita akan kedatangan nih dua narasumber yang chance dan gans dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kita kedatangan Kak Rangga dari Ekonomi Pembangunan 2018 dan juga Kak Gita dari Ekonomi Pembangunan 2018. Saya dulu Kak. Oke. Bapaknya mengatakan tak kenal maka tak arupa. Oke, maksudnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nih, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan kenal dulu bareng Kak Rangga. Mungkin Kak Rangga bisa memperkenalkan diri Kak? Ya, halo, selamat datang Brilian Muda, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rangga Wijaya, biasa dipanggil Rangga, dari jurusan Ekonomi Pembangunan 2018. Di sini asal dari Kudus. Mungkin itu aja, Surya. Oke, jadi Kak Rangga ini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang asalnya dari kota Kretek, Kudus. Kalian tahu kan Kretek? Tahu lah ya. Yang laki-laki ini pasti tahu. Aku sudah menduga. Oke, selanjutnya nih kita kenal bareng Kak Gita nih. Silakan Kak Gita. Halo Brilian Muda, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung ke dalam keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2020. Woi, selamat bergabung guys. Oke, kenalin, namaku Wahyu Gita Putriani, biasa dipanggil Gita. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2018 dan asalku dari kota Salatiga. Oke, Kak Gita ini asalnya dari kota dingin Salatiga nih. Oke, pada kesempatan Ngops Kuy, ngobrol santuy sambil ngopi kuy kali ini kita akan membahas tema mengenai plus minus dari seorang anak organisasi. Yang pastinya nih antara Kak Rangga dan juga Kak Gita ini merupakan anak-anak organisasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, kita akan bincang-bincang santai nih, sharing pengalaman dari Kak Rangga dan juga Kak Gita mengenai plus minus dari seorang anak organisasi. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Kak Rangga ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan nih alasan Kakak mengikuti organisasi dan juga seberapa penting sih organisasi bagi seorang mahasiswa itu? Oke, saya jawab ya pertanyaan dari Surya, kenapa kita harus ikut organisasi dan seberapa penting kita ikut organisasi. Ikut organisasi sendiri menurut aku itu sangat penting. Dan kalau menurut aku pribadi, aku ikut organisasi ya karena gabut gitu. Mungkin, ya kalau cuma kuliah terus pulang, terus rebahan, terus kuliah pulang rebahan lagi gitu. Itu menurut aku kurang efektif dalam manajemen waktu gitu. Dan seberapa penting kita ikut organisasi itu sangat penting karena di sini kita bakal dilatih tentang soft skill, kemudian juga dapat teman banyak dan lain sebagainya. Setelah nanti kita lulus dari menjadi wisudawan atau lulus dari S1 jadi mahasiswa sendiri, nanti kita bakal terjun langsung di pekerjaan gitu, atau bekerja. Dan di sini kita akan diuji atau banyak pesaing dari teman-teman yang lain dari kader kita. Dan tujuan kita ikut organisasi ya, terutama kita juga harus meningkatkan soft skill selain dari akademik sendiri. Itu saja sebenarnya. Oke, lalu seberapa penting sih Kak organisasi bagi mahasiswa nih? Seberapa pentingkah atau penting banget sih bagi mahasiswa nih, terutama mahasiswa baru nih Fakultas Ekonomi ini? Kalau seberapa penting mengikuti organisasi itu menurut aku pribadi itu sangat penting banget. Oke, tadi ya Kak Rangga mengenai seberapa penting sih organisasi bagi mahasiswa itu sangat penting ya Kak, karena nanti ilmu yang kita dapat di organisasi itu sangat berguna terutama setelah kita nih lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang ini. Nah, selanjutnya kita ke Kak Gita nih. Bagi Kak Gita tuh plus minus dari seorang anak organisasi itu apa sih Kak plus minusnya gitu? Mungkin terkait dengan plus minusnya menjadi anak organisasi ya, aku mau jawab plusnya dulu nih. Yang pertama, kita pasti punya banyak relasi di mana kita bakal bertemu dengan banyak orang, dan banyak orang itu mereka pasti punya pemikiran mereka sendiri-sendiri, dan dari pemikiran-pemikiran itu kita bisa jadikan pelajaran bagi diri kita sendiri untuk menambah wawasan kita gitu. Yang kedua, kita pasti juga menemukan keluarga baru di sana. Kita kenal orang baru, kita bersosial dengan orang-orang baru, dan
dari situ kita bisa membentuk keluarga baru di situ. Ya mungkin itu untuk plusnya. Nah untuk sisi minusnya nih, mungkin banyak orang yang bilang kalau anak organisasi itu sibuk, terus kuliahnya keteteran. Itu nggak sepenuhnya salah sih, ada benernya juga. Tapi di balik kesibukan itu ada satu yang bisa kita ambil, yaitu kita bisa belajar memanajemen waktu, menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Tapi yang paling minus dari diri saya sendiri adalah banyak orang yang bilang bahwa anak organisasi itu lulusnya lama, lulus kuliahnya lama. Lulus lama, mitos atau fakta tuh Kak sebenarnya? Mungkin bisa dibilang fakta ya, tapi untuk diriku sendiri aku pengen membuktikan bahwa anak organisasi itu nggak semuanya bisa lulus lama gitu. Nah makanya dari sini aku belajar membagi waktu antara kuliah dengan organisasi gitu, 50-50 lah gitu. Jadi kuliahnya jalan, organisasi juga jalan gitu. Oke. Jadi itu ya terkait plus minus dari seorang anak organisasi ya. Banyak yang mengatakan menjadi anak organisasi itu banyak plusnya, dan ada juga yang mengatakan ada negatifnya nih. Tapi sebagai kita sendiri nih ya anak organisasi, pasti kita harus bisa menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah yang pastinya seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Gita nih ya. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya buat Kak Angga nih sekarang. Mengenai tips memilih organisasi buat mahasiswa baru nih, terutama para brilian muda nih, buat kalian nih yang nanti akan masuk organisasi ini, tips dari Kak Angga ini mungkin bisa menjadi referensi buat kalian nih, buat milih organisasi mana yang kalian tuju. Silakan Kak Angga. Ya mungkin dulu teman-teman mahasiswa baru ini kan dulu saya ikut pramuka gitu, dan di perkuliahan juga ada tetap ada namanya organisasi pramuka gitu. Atau teman-teman di sini dulu mahasiswa baru ini belum punya passion pada saat SMA. Kak saya belum tahu passion saya itu di mana gitu. Di perkuliahan sendiri itu ada yang namanya sekolah kaderisasi, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Nah dari teman-teman sendiri ini sekiranya belum memiliki passion untuk ikut organisasi apa, nah teman-teman di sini bisa ikut sekolah kaderisasi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman dari ikut sekolah kaderisasi ini nanti baru tahu passionnya itu di mana. Betul sekali. Seperti itu Surya. Oke, itu yang mengenai tips memilih organisasi di awal perkuliahan itu, terutama bagi mahasiswa baru ya Kak. Buat brilian muda semua nih, tipsnya dari Kak Angga itu yang pertama tuh harus sesuai passion ya Kak. Kalau passion kita di situ di organisasi A misalkan, nah itu bisa kalian masuk di organisasi A. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin kita bisa ngopi dulu nih Kak. Boleh? Yuk ngopi dulu nih. Oke. Alhamdulillah. Biar nggak terlalu tegang nih, kita ngopi nyantai dulu nih. Jadi buat kalian teman-teman di rumah jangan lupa ngopi ya, biar kalian bisa berimajinasi. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya, buat Kak Gita nih. Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa baru nih, buat mereka para brilian muda nih, ada yang berpikiran bahwa aku nggak mau ikut organisasi Kak, aku mau kuliah pulang nanti kalau sudah kuliah offline ya mungkin. Mungkin ada sedikit tips dan motivasi dari Kak Gita, dari pengalaman Kak Gita mengikuti organisasi. Motivasi sedikit dong buat mahasiswa baru brilian muda supaya mengikuti organisasi di perkuliahan nanti. Ini terkait dengan motivasi, aku kurang bisa memberikan motivasi gitu ya, kurang bisa menyusun kalimat yang baik gitu. Oke, mungkin aku akan berbagi pengalaman aku aja terkait dengan pengalamanku selama mengikuti organisasi gitu Pak. Iya. Yang pertama nih, aku mau sharing manfaatnya tentang organisasi itu. Yang pertama, kita di dalam suatu organisasi itu kita pasti bisa belajar, terus dalam organisasi bisa membuat kita tumbuh, terus habis itu kita bisa, ya itu tadi seperti yang dikatakan sebelumnya, kita bisa belajar banyak hal gitu, yang manfaatnya pasti nggak cuma di hari ini tapi juga di masa yang akan datang gitu Pak. Nah tapi esensi dari pendidikan itu sendiri bukan hanya belajar di dalam ruangan terus mendengarkan guru gitu, tapi esensi yang sebenarnya dari pendidikan itu adalah kita belajar dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi pada dasarnya memang belajar itu nggak cuma di dalam ruangan aja, kita bisa belajar dimanapun, dan kalau di sini memang tempatnya selain di dalam ruangan adalah di organisasi gitu. Jadi memang manfaatnya banyak banget teman-teman. Oke, jadi ada sedikit tips dan motivasi dari pengalaman Kak Gita selama mengikuti organisasi. Nah itu bisa jadi acuan buat teman-teman brilian muda buat nantinya kalau masih ada pertimbangan nih, aku mau ikut organisasi atau enggak ya, aku bingung nih mau ikut organisasi mana nih. Tadi kan udah jelasin sama Kak Rangga juga sama Kak Gita mengenai tips serta pengalaman dari mereka berdua mengenai perjalanan mereka selama di organisasi. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman brilian muda ketika nanti memilih organisasi.
Oke, itu aja dari episode Ngobskuy kali ini mengenai plus minus menjadi seorang anak organisasi. Sampai jumpa di episode Ngobskuy selanjutnya. Ngobskuy, ngobrol santuy sambil ngopi kuy.